Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada orang yang ketika dapat pertolongan atau dapat sesuatu yang berharga bersikap biasa saja, apalagi jika dia merasa pantas untuk ditolong atau untuk menerima hal yang berharga itu. Saya kira sikap seperti ini ada dalam keluarga, anak-anak. Siapa yang tiap kali mau makan, sebelum makan berterima kasih kepada mama atau kakak atau orang di rumah yang mempersiapkan, yang memasak dan siap makanan untuk kita makan. Atau pas sampai di meja makan, Adi ini saya putih lain. Mama-mama, para istri, siapa yang tiap kali terima uang hasil kerja suami, dia minta terima kasih double-double? Ataukah waktu terima muka cemberut? Adi, begini bisa nggak sembunyi? Ada? Pasti ada. Saya pernah jadi istri yang begitu. Saudaraku, pada umumnya, jika kita mendapat sesuatu yang berharga, yang selama ini kita idam-idamkan, apalagi jika kita merasa bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan barang atau hal itu, maka kita akan sangat-sangat gembira. Kita akan sangat berterima kasih kepada pihak atau kepada orang yang telah memberikan barang atau hal itu kepada kita. Itulah yang terjadi dalam kisah Injil yang kita baca dan dengarkan tadi. Diceritakan bahwa dalam suatu perjalanan ketika Yesus akan ke Yerusalem, dari Galilea menuju Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea. Kalau kita lihat di peta, Galilea di bagian atas sini, Samaria di bagian sini, Yerusalem di bawah sini. Dalam perjalanan dari sini menuju sini, Yesus menyusuri perbatasan ini. Itu berarti ketika Yesus sampai di suatu desa di perbatasan antara Galilea dan Samaria, pada saat itulah cerita ini terjadi. 10 orang kusta datang untuk menemui Yesus, tetapi mereka berdiri agak jauh, tidak dekat-dekat. Lalu mereka hanya berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Pertanyaan kita adalah, mengapa mereka berdiri jauh dari Yesus dan hanya berteriak saja kalau mereka hendak minta tolong kepada Yesus? Kalau sikap seperti itu yang sekarang kita lakukan, kita akan menilai sebagai sikap yang kurang sopan. Tetapi pada waktu itu, saudara, sikap mereka ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena pada zaman itu kusta adalah suatu penyakit yang sangat ditakuti. Orang yang sakit kusta pasti dijauhi. Mereka termasuk dalam golongan najis, golongan tidak akhir. Mereka akan meninggalkan, tidak diizinkan untuk tinggal di rumah, tinggal di kampung. Mereka akan meninggalkan kampung mereka, rumah mereka, keluarga mereka untuk tinggal di daerah di luar kampung, biasanya di daerah perbatasan. Dan di sana mereka tinggal bersama dengan sesama orang yang sakit kusta. Tidak tahu bagaimana kondisi hidup mereka di sana, tetapi yang pasti terasing dari keluarga dalam keadaan sakit itu pasti keadaan yang sangat-sangat tidak enak. Pertanyaan kita adalah mengapa? Karena penyakit ini adalah penyakit yang bisa menyebar, walaupun untuk itu butuh waktu yang sangat lama, bisa terjangkit pada orang lain. Kalau kita pada masa sekarang, kita tahu bahwa penyakit kusta itu seperti itu.
Tapi pada zaman Perjanjian Lama dan pada zaman Yesus hidup, pengetahuan tentang penyakit kusta dan cara penanganannya terbatas, sehingga penderita kusta lebih sering mendapatkan stigma, mendapatkan cap tidak tahir atau najis. Kalau sekarang kita periksa di internet, kita akan temukan kusta itu adalah suatu jenis penyakit infeksi akibat bakteri dan kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan juga saluran pernapasan. Penyakit kusta itu dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak atau droplet, sama seperti corona ya, yang keluar dari tubuh penderita saat dia batuk maupun bersin. Zaman dahulu mereka tidak tahu, maka aturannya adalah jika ada yang tidak sengaja menyentuh kulit atau pakaian orang yang sakit kusta, maka orang itu juga menjadi tidak tahir, sehingga dia mesti menjalani ritual pembersihan diri. Dan itu untuk menjadi tahir kembali, dia harus diperiksa oleh imam dan dinyatakan sebagai orang yang sudah bersih atau tahir. Orang sakit kusta tadi dikatakan dia tercabut dari keluarga, dari rumah, dari kampung. Tidak ada orang yang mau dekat, tidak ada orang yang mau sentuh, apalagi berpelukan dengan dia. Tentu hal seperti itu tidak ada orang yang mau untuk diperlakukan seperti itu, tapi oleh karena keadaan harus menerima. Itulah sebabnya saudara, saat mereka melihat Yesus, mereka berusaha meminta belas kasihan. Mereka pasti pernah mendengar tentang Yesus, guru yang mengajarkan tentang kabar baik, dan dia punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mereka percaya bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan mereka. Karena itu yang mereka lakukan hanyalah berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bagaimana tanggapan Yesus? Pembacaan kita mengatakan Yesus langsung memberikan perhatian kepada mereka. Yesus bilang kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ikas tunjuk diri imam. Mereka yang mendengar Yesus sungguh percaya. Mereka langsung pergi tanpa lagi bertanya, tanpa menunggu apakah mereka sudah sembuh atau belum. Mereka pergi dalam keadaan belum sembuh. Walaupun mereka tahu bahwa itu kalau mereka belum sembuh, maka ketika sampai di imam akan diusir. Tetapi mereka langsung bertindak. Teks kita mengatakan di tengah jalan barulah terjadi mereka menjadi sembuh. Saudara-saudara, tentu ketika menjadi sembuh mereka bergembira. Apa yang mereka harapkan selama ini mereka dapatkan. Yang terjadi selanjutnya, pembacaan kita mengatakan bahwa hanya salah seorang dari 10 orang yang sembuh ini kembali untuk memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Yesus. Teks kita mengatakan bahwa orang ini dia tersungkur di depan Yesus dan di kaki Yesus. Tersungkur itu kalau kita periksa kamus besar bahasa Indonesia itu artinya jatuh terjerembab. Kalau kita orang panggilannya jatuh matono, sampai jatuh dan muka tiarap, muka kena tanah, itu tersungkur. Orang ini seperti itu, dia jatuh matono, mukanya di tanah, dia benar-benar merendahkan diri, dia memuliakan Allah. Dan pembacaan kita mengatakan dia berterima kasih, dia mengucap syukur kepada Yesus. Dan ajaibnya orang ini adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tinggal di sebelah utara Yerusalem. Tempat ibadahnya di Gunung Gerizim. Dia berbeda dari orang Yahudi. 9 orang yang lain adalah orang Yahudi. Dia ini adalah orang Samaria. Dia orang Samaria dengan orang Yahudi itu meskipun mereka sama-sama keturunan dari Yakub, tetapi mereka hidup dalam permusuhan.
Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu orang-orang kafir. Padahal mereka juga percaya kepada Taurat, tetapi menurut versi mereka. Mereka juga menyembah Allah, tetapi menurut versi mereka. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pada masa itu mereka hidup dalam permusuhan. Kita ingat cerita orang Samaria yang murah hati, dan juga ada cerita yang lain. Meskipun tadi dikatakan mereka satu keturunan, tapi mereka bermusuhan. Yang menarik di sini adalah orang Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, justru dia yang kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus dengan benar-benar merendahkan diri, dan dia tidak lagi pergi kepada imam sebagai imam yang seharusnya. Hanya ketika dia melihat tanda bahwa dia telah menjadi sembuh. Urusan dengan imam yang akan mensahkan dia sebagai seorang yang sudah tahir, sudah bersih, sudah sembuh, sehingga dia boleh kembali kepada keluarga. Dia taruh di belakang, dan yang dia lakukan adalah pergi bertemu Yesus, merendahkan diri, memuliakan Allah, dan bersyukur atas kesembuhan yang telah dia terima. Ibu bapak saudara, terhadap kenyataan ini, hanya orang asing, hanya seorang Samaria yang datang berterima kasih. Yesus bertanya dengan nada heran. Kalau dalam bahasa Kupang, bagian Yesus bertanya ini bisa seperti ini. Tadi itu ada 10 orang, semuanya sembuh toh. Kenapa kok yang lain sampai kembali untuk memuliakan Allah? Hanya ini satu orang asing yang kembali. Mengapa? Saudara, entah karena 9 orang lain merasa terlalu senang sampai lupa diri dan lupa berterima kasih. Entah karena 9 orang itu merasa bahwa diri mereka layak untuk sembuh karena mereka orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah. Entah karena mereka tidak sabar untuk diperiksa imam, untuk kemudian bisa bertemu dengan keluarga lain, atau alasan apapun. Ternyata sikap tidak kembali untuk memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Yesus sebagai penyembuh adalah sikap yang menimbulkan tanda-tanda besar, tanda heran. Terhadap orang Samaria yang pembacaan kita mengatakan Yesus hanya bilang, berdirilah dari sikapnya merendahkan diri tadi, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya kepada Yesus membuat dia sembuh. Meskipun dia orang Samaria yang tidak kenal Yesus dari pengajaran orang tua dan bertemu langsung dengan Yesus tiap-tiap kali seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi, dia percaya Yesus dari apa yang dia dengar dari kebanyakan orang yang juga adalah orang-orang terbuang dan terasing di tempat isolasi pasien kusta. Maka ia datang dan meminta pertolongan Yesus. Saudara-saudara, dari cerita yang kita belajar 3 hal. Yang pertama, mungkin saudara mengalami persoalan berat yang membuat saudara terasing dari komunitas hidup keluarga, lingkungan. Mungkin ada penyakit fisik yang saudara derita, mungkin juga ada gangguan mental, mungkin juga ada penyakit sosial yang kita alami. Penyakit sosial itu misalnya kenakalan yang menjadi-jadi, yang sulit diatur, sumber keributan, di mana ada di situ ribut, dan seterusnya. Itu juga penyakit sosial. Mungkin saudara mengalami dan saudara sadar bahwa ini harus disembuhkan. Yang harus dilakukan adalah datang pada Yesus, minta pertolongan Yesus. Yang menghalangi kita dengan Tuhan adalah dosa dan kesalahan kita. Bawa diri ke hadapan Tuhan, minta ampun. Yesus Tuhan, kasihanilah saya, minta belas kasihan. Selain itu, kalau sakit fisik, kalau sakit psikis, pergi juga ke tempat layanan,
kesehatan masyarakat, supaya jalan pemeriksaan medis dan pengobatan, perawatan hingga sembuh dan pulih. Jangan duduk diam di rumah dan berharap sembuh. Kita bilang kebanyakan orang yang sonde berdoa saja kita percaya Tuhan sembuhkan mereka, tapi sonde buat apa? Orang bilang orang et labora, berdoa dan bekerja, memberi diri untuk diperiksa dan merawat diri untuk sembuh adalah tanda kita beriman kepada Tuhan dan tanda bahwa kita mau merawat kehidupan pemberian Tuhan. Hal yang kedua, Yesus menyembuhkan, tetapi untuk memeriksa apakah orang ini sudah tahir atau belum, Yesus suruh mereka pergi kepada imam yang akan periksa dan menentukan. Tidak ada upaya untuk merampas apa yang menjadi hak imam. Ada penghargaan dari Yesus ketika kepada imam sebagai pihak yang berwenang tanpa niat untuk membersihkan diri karena perbuatan baik, karena jasa yang telah Yesus lakukan. Bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali kebanyakan orang saling menjajal, saling merampas hak pihak lain karena merasa berjasa telah melakukan perbuatan baik tertentu? Yang terakhir, belajar dari orang Samaria yang adalah orang asing yang tidak kenal dan sembah Yesus, tetapi karena ia disembuhkan oleh Yesus, dia menjadi orang yang kembali dan berterima kasih dengan tadi kita dalam sikap benar-benar merendahkan diri, jatuh makono, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah kita banyak sekali mengalami keadaan Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, meski kalau kita ini mau jujur, kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sikap tahu diri dan sikap tahu berterima kasih, memuliakan Allah adalah sikap orang beriman. Sebagai anggota keluarga kita belajar untuk menghitung berapa banyak kebaikan yang kita terima dari tangan Tuhan dan juga yang kita terima dari sesama anggota keluarga dan orang lain di luar rumah. Sejak kita sadar dari tidur di pagi hari sampai kita terlelap di malam hari, berapa banyak orang yang turut membantu kita untuk menjadi seperti sekarang ini. Dalam keluarga, untuk hal besar maupun hal kecil, untuk hal yang kelihatan maupun hal yang tidak kelihatan, seberapa sering kita berterima kasih ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ataukah kita menganggap kalau saya bisa makan itu wajar, itu tanggung jawab orang tua. Kalau saya bisa sekolah, saya bisa pakai pakaian yang baik, itu wajar, itu tanggung jawab orang tua yang sudah seharusnya kita terima sebagai anak. Padahal kita tahu bahwa untuk mendapatkan sehelai baju, orang tua kita harus berjerih lelah. Ada yang mesti menggadaikan nyawanya di hubungan-hubungan rumah ketika mereka bekerja sebagai tukang. Ketika kita mau mendapatkan beras 1 kilo untuk makan, kadang-kadang kita makan dengan bersungut-sungut, tapi kita tidak tahu berapa banyak air mata yang tercurah ketika orang tua kita bekerja dan oleh pemberi kerja mereka ditindas. Kita tidak pernah tahu hal itu. Yang kita tahu kita dapat makan. Itu baru sikap orang tua. Kita punya nafas hidup. Kita bisa bergerak, kita bisa gagas seperti ini. Kita bisa bikin apa saja. Kita berdaya untuk mendapatkan semua yang baik. Kita bisa gagak-gagakan di luar sana. Itu hanya oleh karena Tuhan memberikan kepada kita ini kesempatan untuk hidup. Seberapa sering kita berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kita menganggap hidup ini biasa-biasa saja? Hidup ini kalau saya bisa begini nih karena saya begini atau saya begini. Saudara, hal yang harus kita pupuk dalam diri adalah
rasa berterima kasih kepada Tuhan dan rasa bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengabdikan hidup kita hanya untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita ada di ruangan seperti ini, ketika kita ada di ruang-ruang ibadah, kita bilang kita bersyukur melalui nyanyian, melalui mazmur, melalui doa kita bilang seperti itu. Bersyukur kepada Tuhan itu harus nampak dalam sikap hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita mengalah, begitu sadar dan tarik nafas, saya masih hidup, Tuhan terima kasih, kita masih punya kesempatan hidup. Ketika kita melihat semua yang indah di sekitar kita bilang, kita berterima kasih, kita punya melihat, kita bisa berkesempatan seperti ini. Orang yang buta tidak bisa melihat indahnya hidup. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa menikmati apa saja. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Maka bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata dan doa, nyanyian, pujian dan mazmur, tetapi juga harus dinyatakan dengan sikap hidup mau taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki itu ada di sini. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan temukan Tuhan mau itu apa. Ketika kita mendengarkan, menghargai orang tua kita, itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lahir dari orang tua yang seperti ini. Ketika kita mau mendengarkan apa yang guru kita ajarkan kepada kita di sekolah, mentaati tugas-tugas yang diberikan, kita kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati, itu tanda kita bersyukur kita punya kesempatan di sekolah. Ada orang yang tidak punya kesempatan itu. Semua itu menjadi tanda, dan kalau kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, kita akan menghargai setiap detik kehidupan ini. Saudaraku, ada anak yang ketika melihat kehidupan orang tua lain, anak lain, dia membandingkan dirinya dengan anak itu, lalu bilang, coba beta pembapak dia sabar, coba beta pembapak itu satu pembapak sabar. Tidak. Dimanapun kita lahir, dari orang tua yang bagaimanapun, itulah pengaturan Tuhan untuk kita. Tidak tergantikan. Kita tidak bisa mengganti orang tua kita dengan orang tua yang lain. Mungkin orang lain di luar sana bisa bilang beta sayang lu, tetapi percayalah yang paling menyayangi kita adalah orang yang melahirkan kita, papa dan mama kita. Dari kehidupan mereka kita hargai. Maka hargailah orang tua kita. Syukurilah setiap apa yang kita terima dari tangan mereka, dari hasil kerja mereka, sebagai pemberian Tuhan yang sah dalam hidup keluarga kita, yang tidak tergantikan. Masing-masing orang lahir dengan berkatnya. Jangan pernah membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Syukuri apa yang kita punya sambil berjuang untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki hidup jadi lebih baik. Kalau itu yang terjadi, kita akan menghargai siapapun yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan kalau itu yang terjadi, Tuhan berkenan atas setiap syukur, atas setiap doa, atas setiap mazmur, atas setiap pujian yang kita naikkan kepada-Nya. Jadi tidak berhenti di sini. Jangan di dalam gereja kita memuji Tuhan, di dalam rumah kita memaki orang tua kita. Jangan di dalam gereja kita memuji Tuhan, di dalam rumah kita mengolok-olok apa yang menjadi penghasilan orang tua kita, pemberian orang tua kepada kita. Hargailah setiap hal yang kita dapatkan dengan syukur yang sungguh kepada Tuhan. Amin.